There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Mengajar seperti Finlandia, di sini ada 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan menurut Timothy D. Walker. Bab 1. Kesejahteraan. Guru di Finlandia percaya bahwa siswa yang bahagia akan lebih mudah belajar. Di sekolah Finlandia mempromosikan pentingnya kesehatan fisik, emosi, dan mental guru dan siswa. Dan untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang membuat kelas yang lebih menyenangkan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Strategi yang pertama itu jadwal istirahat otak. Guru harus memberikan waktu istirahat yang lebih cukup untuk siswa agar mereka bisa mencegah rasa lelah dan meningkatkan fokus belajar mereka. Siswa juga butuh jeda sehingga pelajaran yang mereka dapat dari guru siswa dapat dipahami dan dimengerti. Strategi yang kedua, belajar sambil bergerak. Gerakan fisik dapat membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi siswa. Guru mengajak siswa untuk berjalan-jalan sambil mendiskusikan pelajaran. Contohnya, belajar matematika dan dengan menghitung taman di sekolah. Yang ketiga, rekarde sepulang sekolah. Siswa perlu waktu istirahat di rumah untuk menghindari kelelahan belajar. Guru juga harus mendorong siswa untuk melakukan aktivitas yang siswa sukai setelah sepulang sekolah untuk memulih energi seperti olahraga, melukis, atau menghabiskan waktu untuk keluarganya. Strategi yang keempat, menyederhanakan ruang. Pastikan ruang kelas tertata rapi dan nyaman sehingga siswa belajar dengan baik dan lingkungan kelas yang bersih. Contohnya, menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu dan mengatur ruangan kelas sehingga siswa belajar dengan nyaman. Strategi yang kelima itu menghirup udara segar. Aktivitas di luar ruangan dapat menyegarkan pikiran dan meningkatkan semangat belajar mereka. Guru di Finlandia juga memiliki kesejahteraan dan menciptakan proses belajar yang lebih baik di dalam kelas. Yang keenam, masuknya ke alam liar. Guru di Finlandia mengajak siswa untuk belajar dan memberikan pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan. Guru juga dapat mengambil langkah kecil mengalami kegembiraan ketika membangun jembatan antara ruang kelas dan alam. Ketujuh, menjaga kedamaian. Guru berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang di dalam kelas dengan cara memberikan lingkungan pembelajaran yang tenang ketika siswa dapat bekerja sedikit, suara yang bisik, dan sedikit tekanan. Yang berikut, rasa dimiliki. Menjaga rasa memiliki dan keterikatan dalam kelas, dan siswa merasa lebih bermotivasi jika mereka dihargai dan diterima di dalam kelas dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kedelapan, merekrut tim kesejahteraan. Ini menjadi salah satu dengan cara mendukung kesehatan mental dan emosional siswa. Guru di Finlandia membentuk kelompok untuk mendukung siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kesembilan, mengenal setiap anak. Guru harus mengenal pribadi anak, minat, bakat, dan tantangan yang mereka hadapi, dan guru harus melakukan wawancara singkat dengan setiap siswa. Guru juga harus mengenal setiap siswa itu dengan baik sehingga mereka merasa dimiliki dan konsentrasi seluruh tingkat kebahagiaan di kelas mereka. Strategi yang ke-10 itu bermain dengan murid-murid. Bermain dengan siswa untuk membangun hubungan yang positif
dan menyenangkan dalam pembelajaran. Guru ikut serta dalam permainan di dalam kelas sehingga suasana nyaman dan tertib. 11. Merayakan pembelajaran mereka. Di Finlandia, pembelajaran bukan hanya tentang menghafal fakta tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kreativitas dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Motivasi siswa dan mendorong mereka untuk mencapai potensi yang mereka penuhi. Strategi yang ke-12 itu mengejar mimpi kelas. Guru harus melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang mereka terima dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap anak. Mimpi kelas bisa menjadi dasar yang dikehendaki guru dan siswa sehingga kelas memiliki tujuan pembelajaran yang mereka dicapai. 13. Menghapus perisakan atau bullying. Menciptakan ruangan kelas yang aman dan bebas dari perundungan sangat penting untuk pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Guru di Finlandia menunjukkan bahwa dengan fokusnya pada hubungan pembelajaran sosial atau emosional dan intervensi dari perisakan dapat dikurangi secara signifikan. 14. Berkawan. Guru harus mendorong siswa untuk berkawan dan berkolaborasi. Dengan siswa juga perlu membangun hubungan baik satu sama lain. Yang berikut, kemandirian. Guru memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar dan diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Strategi yang ke-15 itu mulai dengan kebebasan. Finlandia memberikan kebebasan kepada siswa dan guru. Ini berarti siswa didorong untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Sementara guru memiliki kebebasan untuk memilih metode mengajar mereka sendiri. Contohnya, guru memberikan pilihan tugas yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Strategi yang ke-16 itu meninggalkan batas. Guru mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak dan mengeksplorasi ide-ide baru. Contohnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil karya mereka dengan cara kreatif mereka sendiri. Strategi yang ke-17 itu menawarkan pilihan. Siswa boleh memilih cara belajar mereka, misalnya membaca buku, menonton video, dan diskusi kelas. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana cara mereka belajar. Ini meningkatkan motivasi, rasa tanggung jawab, dan kreativitas mereka. Strategi yang ke-18 itu buat rencana bersama siswa Anda. Guru harus melibatkan siswa dalam menentukan proyek kelas seperti membuat makalah dan meningkatkan tanggung jawab mereka. Contohnya, guru dan siswa harus menentukan topik pembelajaran bersama. Strategi ke-19 itu buat jadi nyata. Pembelajaran di Finlandia tidak hanya sebatas teoris saja, tetapi harus relevan dengan kehidupan nyata agar siswa lebih memahami dan mengaplikasikan secara langsung. Contohnya, menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari atau melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan langsung di lapangan. Strategi yang ke-20 itu tuntutan tanggung jawab. Siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya mereka, tetapi dengan tanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Contohnya, memberikan tugas kelompok atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau memimpin diskusi dalam kelompok mereka. Yang berikut, penguasaan. Pendidikan di Finlandia fokus pada pemahaman yang mendalam daripada sekedar menghafal, sehingga siswa dapat memenuhi konsep dengan baik dan meningkatkan keterampilan mereka. Strategi yang ke-21, ajarkan hal-hal mendasar.
Ajarkan siswa untuk menguasai konsep dasar sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks atau lebih mendalam, dan pemahaman mendasar lebih penting daripada menghafal. Contohnya memahami sebelum menghafal dan belajar dengan cara konkret. Siswa lebih siap untuk belajar dengan hal yang lebih kompleks dan pemahaman yang kuat. Yang ke-22 itu gunakan buku pegangan. Guru memberikan sumber belajar yang jelas dan mendorong siswa untuk belajar mandiri, dan guru tetap fleksibel dan tidak hanya terpaku pada isi buku saja, melainkan menggunakan sebagai panduan dasar yang dapat dikembangkan dengan berbagai metode lainnya. Contohnya, pilih buku pegangan yang sesuai dengan kurikulum dan tingkat kemampuan siswa. Strategi yang ke-23 itu memanfaatkan teknologi. Teknologi dalam pendidikan Finlandia digunakan untuk mendukung proses belajar siswa, bukan sekadar sebagai alat tambahan saja. Siswa diajak menggunakan teknologi secara aktif dan kreatif. Contohnya menggunakan aplikasi edukatif atau video pembelajaran. Strategi yang ke-24 itu memasukkan musik. Musik digunakan untuk meningkatkan konsentrasi atau mengurangi stres dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan musik juga siswa dapat belajar bagaimana menciptakan suasana kelas yang aman. Contohnya memutar musik klasik saat siswa mengerjakan tugas atau menggunakan musik untuk mengajarkan irama dan nada. Strategi yang ke-25 itu menjadi pelatih. Guru di Finlandia berperan sebagai pelatih atau fasilitator, bukan sekedar pemberi informasi saja. Mereka dibimbing siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Contohnya memberikan bimbingan atau arahan kepada siswa, bukan hanya memberikan ceramah saja. Strategi yang ke-26 itu buktikan pembelajaran. Siswa tidak hanya diuji dengan ujian tertulis, tetapi juga harus membuktikan pemahamannya melalui berbagai cara dan memberikan kesempatan belajar. Contohnya tes atau presentasi di depan kelas. Yang ke-27 itu mendiskusikan nilai. Siswa diajarkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kehidupan seperti kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab, dan menekankan kesejahteraan serta kebebasan dalam belajar. Contohnya kepercayaan pada siswa dan guru. Diskusikan proses belajar dan memperbaiki diri daripada hanya angka nilai saja. Yang berikut pola pikir. Siswa dan guru harus memiliki pola pikir yang terbuka, secara fleksibel dan berorientasi pada pertumbuhan, dan menekankan pentingnya positif dalam belajar mengajar. Strategi yang ke-28 itu mencari flow. Guru menciptakan tugas yang membuat siswa sangat terlibat, misalnya dalam proyek kreatif berbasis tantangan. Contohnya, memastikan siswa mengerjakan tugas yang menantang namun masih sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ke-29 itu berkulit tebal. Menjadi guru bukanlah tugas yang mudah, tetapi di Finlandia, guru diajarkan untuk tetap tenang, sabar, dan fokus pada tujuan jangka panjang meskipun menghadapi tantangan. Contohnya, jika siswa kurang disiplin atau mengalami kesulitan belajar, guru tidak langsung menghukum, tetapi mencari akar masalah dan membimbing mereka dengan pendekatan yang lebih sabar. Strategi yang ke-30 itu kolaborasi lewat kopi. Guru di Finlandia sering berdiskusi dengan sesama guru dalam suasana santai seperti saat minum kopi, untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi dalam mengajar. Contohnya, mengadakan sesi diskusi informasi dengan rekan guru untuk berbagi strategi mengajar yang lebih efektif. Mengikuti komunitas guru atau seminar yang mendapatkan inspirasi dari pengalaman mengajar orang lain.
Strategi ke-31 itu menyambut para ahli. Di Finlandia sering mengundang para ahli dari berbagai bidang ke sekolah agar siswa mendapatkan wawasan langsung dari praktisi di dunia nyata. Contohnya mengundang dosen atau praktisi untuk memberikan kuliah umum. Atau mengajarkan pengusaha lokal berbicara tentang manajemen bisnis dalam pembelajaran ekonomi. Yang ke-32 itu melepaskan diri untuk berlibur. Guru di Finlandia memahami pentingnya istirahat untuk menjaga kesehatan mental dan semangat belajar. Contohnya mengajarkan siswa pentingnya keseimbangan antara belajar dan istirahat dengan memberikan waktu istirahat yang cukup selama pelajaran. Guru dan siswa juga diberikan waktu untuk berlibur untuk menghindari rasa stres atau menghilangkan. Sekolah dibuat menjadi tempat yang menyenangkan agar proses belajar lebih efektif. Contohnya menciptakan suasana kelas yang santai dan menyenangkan dengan metode belajar yang kreatif. Menghargai keberhasilan siswa dan memberikan pujian untuk membangun rasa percaya diri mereka.